Episode diawali pada saat itu Bubbly berkata kepada Daljit bahwa dia ingin berbicara dengannya sebentar saja sebelum pernikahan mereka dimulai. Namun Daljit menolak dan berkata bahwa mereka dapat berbicara setelah pernikahan ini selesai. Dan berhubung waktu mereka juga sedikit, jadi Daljit meminta Bubbly untuk melangsungkan pernikahan ini secepatnya. Akan tetapi pendeta mengatakan bahwa mereka masih punya banyak waktu dan jika ada yang ingin dibicarakan maka silahkan saja. Mendengar itu Daljit menyangkal dan berkata, silahkan mulaikan pernikahan ini pendeta. Tetapi tetap saja Bubbly kekeh dan berkata, aku hanya butuh waktu 5 menit saja untuk berbicara denganmu sebelum pernikahan ini dimulai. Mendengar itu Niti dan yang lainnya menjadi sangat kaget. Namun Niti memberitahu Daljit untuk menuruti kemauannya Bubbly dan menyuruhnya untuk mengajak Bubbly pergi berbicara berduaan. Mendengar itu Daljit pun menurut kepada bos curutnya, lalu kemudian dia mengajak Bubbly pergi dari sana untuk berbicara. Sementara itu Parwati sedang berada di perjalanan dan akan pulang. Dia merasa sangat bahagia karena bisa mengungkapkan siapa dirinya kepada Bubbly dan juga ibunya. Pari berkata, akhirnya Bubbly dan juga ibu merasa sangat bahagia serta mereka mendukungku. Kemudian tiba-tiba saja Daima menelpon Parwati dan memberitahunya jika Ambika sudah pulang dari London. Dia masih berada di bandara dan setengah jam lagi dia akan tiba di rumah. Mendengar itu Parwati merasa sangat senang. Dia juga menyuruh Daima untuk membersihkan kamar untuk Bubbly karena Bubbly akan tinggal bersama dengan mereka. Daima pun juga merasa senang mendengar itu karena dia berpikir Parwati telah berhasil menggagalkan pernikahannya Bubbly dan Daljit. Kemudian mereka mematikan panggilannya. Parwati berpikir bahwa jika dia meninggalkan Bubbly, tentunya Bubbly akan terancam oleh Niti. Oleh sebab itulah Parwati pun memutuskan akan kembali ke rumah Bajoa dan dia akan menjaga Bubbly jika nantinya Niti dan antek-anteknya menyakiti Bubbly. Di sisi lain, Gurpreet juga memberitahu Pikram jika Parwati itu adalah pari. Gurpreet meminta Pikram untuk segera membatalkan pernikahannya Bubbly dan Daljit karena pari tidak setuju dengan itu. Gurpreet berkata, setelah ini Bubbly akan tinggal di rumahnya Ambika bersama dengan Pari agar dia tidak terus-terusan diganggu oleh Daljit. Mendengar itu, Pikram menjadi sangat kaget. Pikram berkata, bagaimana mungkin Parwati itu adalah Pari sedangkan dia sudah jelas-jelas putrinya Ambika yang sejak lama tinggal di Australia. Dan jika benar dia adalah Pari, kenapa dia tidak memberitahu kita sejak awal? Apa tujuannya membohongi kita semua? Gurpreet berkata, aku tidak tahu apa-apa mengenai hal itu. Namun mungkin saja Pari memiliki alasan tertentu. Nanti aku akan mencoba menanyakan langsung hal itu kepada Pari. Pikram berkata, kenapa ibu mau saja ditipu oleh Parwati? Dan bahkan dia telah mempengaruhi ibu untuk membatalkan pernikahannya Bubbly. Apakah ibu sadar jika Parwati ingin mempermalukan keluarga kita? Pernikahan ini tidak bisa dibatalkan, karena jika itu terjadi, maka keluarga kita akan menjadi sampah dengan beredarnya video mesranya Bubbly dan Daljit. Parwati adalah orang yang keras kepala dan egois, dan dia tidak peduli dengan keluarga kita. Dia hanya melakukan sesuatu tanpa memikirkan keluarga kita yang jelas-jelas sudah berada di ujung kehancuran. Pada saat itu, Pikram tetap saja tidak percaya jika Parwati adalah Pari dan bahkan dengan emosi, dia malah menjelek-jelekkan Parwati. Mendengar itu, Gurpreet tidak terima jika Pari dihina seperti itu dan dia langsung menampar Pikram. Dengan kecewa, lalu Gurpreet pergi dari sana. Sementara di dalam, Niti dan yang lainnya terus gelisah karena Bubbly dan Daljit belum juga kembali ke Mandap. Gurinder berkata, kenapa Bubbly tiba-tiba saja bertingkah aneh seperti ini? Sarojana berkata, ini sudah biasa terjadi di keluarga ini. Apapun yang akan dilakukan, pasti ada saja drama lebay terlebih dahulu. Mendengar itu Sanju mendukung Bubbly dan berkata, apa yang dilakukan oleh Bubbly adalah benar. Dia adalah gadis baik dan dia perlu berbicara sebelum melakukan pernikahan. Niti berkata, gadis baik mana yang kelakuannya seperti Bubbly? Dia telah merekam video surnya dengan Daljit dan itu sangat memalukan. Sanju berkata, jangan kau mulai lagi menciptakan pertikaian dan lebih baik kau diam saja.
Pami berkata, aku juga merasa ada yang berbeda dengan Bubbly. Kita semua tahu kalau Bubbly merupakan gadis yang sangat penurut dan tidak berani menentang siapapun. Namun pada kali ini, terlihat ada keberanian di wajahnya Bubbly di saat dia mengajak Daljit berbicara. Mendengar itu, Niti menjadi sangat panik. Niti berpikir jika perkataannya Pami sangatlah benar, kenapa Bubbly pada hari ini terlihat begitu berbeda. Niti sangat penasaran apa yang membuat Bubbly menjadi berani seperti itu, sehingga Niti pun langsung pergi untuk mencari tahu apa yang dilakukan oleh Bubbly dan Daljit. Niti langsung saja menelpon Daljit dan berkata, ingat Daljit, apapun yang terjadi, pernikahan ini tidak boleh dibatalkan. Dan jika Bubbly keras kepala ingin membatalkan pernikahan ini, bila perlu kau harus melakukan kekerasan dan memaksa Bubbly untuk tetap menikah denganmu. Pokoknya bagaimanapun caranya kau harus menikah dengan Bubbly, karena dengan cara itu kau akan mendapatkan kekayaan keluarganya Bubbly. Mendengar itu Daljit meminta Niti untuk tidak khawatir karena dia akan menangani Bubbly. Kemudian Bubbly bertanya kepada Daljit bagaimana dia bisa membuat video yang viral itu. Daljit berkata, nanti aku akan mengajarimu. Bubbly berkata, aku tidak mencintaimu, malahan aku sangat membencimu dari sisi luar maupun dalam. Jadi bagaimana mungkin aku bisa bermesraan denganmu? Kau telah menipu semua orang dengan video itu. Mendengar itu Daljit menjadi sangat marah dan berkata, kau seharusnya berterima kasih kepadaku karena aku telah menyelamatkan nama baik keluargamu. Jadi sekarang ayo turunlah ke bawah dan kita lanjutkan pernikahan ini. Bubbly berkata, aku tidak pernah mau menikah denganmu dan aku mau pernikahan ini dibatalkan. Daljit berkata, beraninya kau berkata seperti itu kepadaku. Sekarang berlututlah di hadapanku dan segera meminta maaf. Atau kalau tidak, maka video itu akan aku viralkan kembali sampai keluargamu benar-benar menjadi sampah masyarakat. Sebaiknya sekarang tenangkan dirimu karena aku yakin kau telah dipengaruhi oleh seseorang untuk membatalkan pernikahan ini. Mendengar itu, Bubbly dengan keras berkata, tidak ada yang mempengaruhi aku karena dari dulu aku sendiri sama sekali tidak pernah mencintaimu. Sambil membuang dupatannya, Bubbly menegaskan bahwa semua ini telah berakhir dan tidak akan pernah ada pernikahan. Kemudian Bubbly akan pergi dari sana. Namun dengan kemarahan Daljit menyergap Bubbly dari belakang dan dia membawa Bubbly pergi secara paksa. Daljit membungkam mulutnya Bubbly serta mengikatnya, lalu kemudian dia memasukkan Bubbly ke dalam bagasi mobil. Daljit berkata, kau akan tahu sendiri apa yang akan aku lakukan kepadamu. Setelah itu Daljit langsung saja menculik Bubbly. Sarojena yang melihat itu menjadi sangat kaget. Sarojena kemudian menemui Gurinder dan memberitahunya mengenai kejadian tersebut. Gurinder bertanya, apakah Sarojena bebek tidak salah lihat? Sarojena berkata bahwa dia melihat dengan jelas bagaimana Daljit memasukkan Bubbly ke dalam bagasi lalu membawanya pergi dari sana. Mendengar itu, dengan panik Gurinder berkata bahwa dia akan pergi memberitahu Niti mengenai hal ini. Sedangkan Sanju yang melihat gerak-gerik ibu durhakanya, Sanju merasa ada sesuatu yang tidak beres dan dia akan menyusulnya. Namun Sarojena malah menghalangi Sanju dengan dia berpura-pura sakit kepala. Sehingga dengan itu Sanju pun akhirnya membantu Sarojena bebek tidak berguna ini untuk beristirahat. Kembali kepada Daljit yang terjebak lampu merah di saat membawa Bubbly. Daljit mencoba menelpon Niti, namun sinyal di tempat itu tidak begitu baik. Sehingga dengan itu Daljit pun keluar dan mencoba kembali menelpon Niti. Dan ternyata di dekat mobilnya Daljit, di sana ada Parwati yang juga terjebak macet. Beberapa saat setelah itu Bubbly yang dengan keadaan terikat mencoba memukul-mukul bagasi mobilnya Daljit dengan harapan ada seseorang yang bisa membantunya. Dan tepat sekali Parwati yang berpapasan dengan mobilnya Daljit, dia pun mendengar suara pukulannya Bubbly. Parwati berpikir jika ada yang tidak beres sehingga dia pun turun untuk mengecek suara dari mana yang dia dengar. Namun seketika itu pukulannya Bubbly pun tiba-tiba saja berhenti sehingga Parwati pun tidak bisa menerka dari mana suara itu berasal. Kemudian Parwati melihat Daljit yang sedang menelpon di pinggir jalan. Parwati bertanya-tanya apakah Bubbly berhasil menggagalkan pernikahannya dengan Daljit sehingga Daljit terlihat begitu sangat gelisah.
Parwati berpikir akan menemui Daljit untuk menanyakan hal itu. Namun pada saat itu tiba-tiba saja lampu menjadi hijau, yang otomatis masyarakat perindapan pun mulai membunyikan klakson dan menyuruh Parwati untuk segera jalan. Sehingga dengan itu Parwati pun tidak jadi menemui Daljit dan dia kembali ke mobilnya. Kemudian Parwati menelpon Babli untuk menanyakan apakah dia telah berhasil membatalkan pernikahannya. Namun Niti yang menjawab panggilan tersebut dan dia bertanya kepada Parwati kenapa Parwati belum juga datang ke pesta pernikahan. Mendengar itu Parwati dengan heran balik bertanya kenapa Niti yang memegang HP-nya Babli. Niti berkata, aku ingin memanggil Babli di kamarnya, namun mungkin saja Babli berada di kamar mandi. Niti kembali mengingatkan Parwati untuk datang ke pesta karena pernikahan akan segera dimulai. Mendengar itu Parwati pun menjadi sangat panik dan berpikir jika Babli tidak berhasil menggagalkan pernikahannya. Parwati berkata, lalu apa yang dilakukan Daljit di sini? Parwati yang khawatir dengan Babli, akhirnya dia pun langsung pergi untuk mencari tahu apa yang telah terjadi. Kembali kepada Daljit yang telah membawa Babli menuju ke sebuah gudang. Daljit mengeluarkan Babli dan memintanya untuk ikut dengannya. Mendengar itu Babli mencoba untuk kabur, namun tiba-tiba saja beberapa anak buahnya Daljit datang ke sana menghadang Babli. Daljit berkata kepada anak buahnya, segera amankan gadis ini dan jangan biarkan dia lepas. Namun kalian juga tidak boleh menyakitinya karena dia adalah calon istriku. Mendengar itu, anak buahnya Daljit pun membawa Babli masuk ke dalam gudang. Sedangkan di rumah, Niti dan Pami mencoba membuka kamar mandinya Babli. Namun dia tidak menemukan Babli berada di sana. Kemudian Niti menerima teleponan dari Daljit. Melihat itu, Niti menyuruh Daljit untuk segera datang ke mandap karena pendeta telah menunggunya untuk memulai pernikahan mereka. Daljit berkata, Babli membatalkan pernikahan ini sehingga aku pun terpaksa menculiknya dan membawanya menuju ke sebuah gudang. Mendengar itu, Niti merasa sangat kaget. Niti yang tak mau jika nanti Pami mendengarkan perkataannya dengan Daljit, dia pun langsung pergi dari sana untuk berbicara dengan Daljit. Sementara Pami juga merasa sangat kaget ketika mendengar Babli yang menolak menikah dengan Daljit. Pami berniat akan mengikuti Niti untuk mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi. Namun memang sangat gila. Niti yang benar-benar menganggap Pami hanyalah seorang pelayan, dia pun dengan santainya mengunci Pami di dalam kamar tersebut. Niti kembali bertanya kepada Daljit apakah benar dia telah menculik Babli. Daljit berkata bahwa dia tidak punya pilihan lain lagi karena Babli melawannya dan bersikeras ingin membatalkan pernikahan ini. Daljit juga meminta Niti untuk mengatasi Sanju dan Vikram karena tentu mereka akan murka jika mereka tahu Daljit telah menculik Babli. Mendengar itu Niti berkata, aku yang akan mengatasi mereka. Sekarang siapkan kamera yang bagus dan segera rekam pernikahanmu dengan Babli di gudang itu. Lakukan apapun yang kau mau terhadap Babli, yang terpenting bukti rekaman pernikahanmu dengan Babli harus ada. Karena dengan cara itu, tidak ada lagi yang akan menentangmu, karena Babli adalah istrimu. Selamat menikah Daljit, dan segera kita akan melanjutkan rencana kita selanjutnya. Kemudian Niti mematikan panggilannya. Episode selanjutnya kita akan melihat bagaimana kemarahannya Parwati ketika mengetahui adiknya diculik oleh Daljit.